Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ketiga mengenai organisasi kurikulum. Pengertian organisasi. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi kurikulum, tujuannya yaitu untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan, sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada jenis organisasi kurikulum. Macam-macam jenis organisasi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada correlated kurikulum, adalah pola organisasi materi atau konsep-konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikolerasikan dengan pelajaran lainnya. Model kurikulum mengintegrasikan semua bidang ilmu. Jadi, antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain saling berhubungan, atau mata pelajaran disajikan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sehingga pada model kurikulum ini bisa dilihat keterpaduan antara semua mata pelajaran. Selanjutnya, yang kedua ada separated subject kurikulum. Sebutan separated subject kurikulum dikarenakan bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu pisah dari yang lain. Organisasi separated subject kurikulum dianggap berasal dari zaman Yunani kuno. Yang ketiga, ada integrated kurikulum. Integrated kurikulum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya. Apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan di luar sekolah. Selanjutnya, model organisasi kurikulum. Model organisasi kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subject-centered kurikulum. Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi-generasi terdahulu. Dengan demikian, mereka lebih mudah dan lebih cepat membekali diri untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Nasution 1993. Yang kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik tumbuh dari perkembangan para pemikir filosofis humanis. Dasar yang digunakan mereka adalah konsep-konsep aliran pendidikan pribadi, personalist education seperti John Dewey dari teorinya progressive education dan Cienci. Rousseau dalam teori romantic education. Keduanya memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menduduki tempat utama karena mereka memiliki potensi-potensi khusus, mampu belajar, mencari, dan dapat berkembang sendiri, sehingga guru hanya sebagai orang yang bertugas untuk menciptakan situasi, memupuk, dan memberikan dorongan agar siswa belajar. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah model kurikulum yang menekankan pentingnya pengembangan individu sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses dan upaya memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat di mana individu tersebut berada. Isi pendidikan diupayakan seoptimal mungkin dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga siswa bisa mengenal keadaan masyarakat dan berkontribusi terhadap masyarakat. Untuk itu, para siswa mendapat penekanan pada upaya pemecahan masalah kehidupan masyarakat. Namun, ini tidak berarti mengabaikan materi ajar yang ada dalam bidang studi subjek akademik. Hanya saja, materi yang ada dalam bidang studi itu diberikan atau dipelajari siswa bukan untuk menguasai konten dari lapangan studi tersebut semata-mata, akan tetapi digunakan untuk perbaikan atau pemecahan sosial yang ada.
Yang keempat, model kurikulum teknologis. Model konsep kurikulum teknologis adalah model pendekatan kurikulum di mana lebih memanfaatkan peran teknologi, baik teknologi yang berupa alat atau hardware, maupun teknologi yang berupa sistem atau software. Peserta didik dituntut dapat menguasai keduanya. Tujuan dari kurikulum teknologis adalah siswa mampu melakukan proses pembelajaran dengan sarana teknologi. Metode pembelajaran yang digunakan biasanya berupa PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional, CBSA cara belajar siswa aktif, maupun distance learning atau pembelajaran jarak jauh seperti yang kita alami saat ini.